menginspirasi, terutama yang muda. Sepakat? Sepakat. Oke. Andini, jangan tegang. Kita ngobrol kayak teman aja. Kayak kita seumuran. Andini umur berapa? 18. Saya 19 gitu. Supaya relax. Oke. Andini menulis buku. Luar biasa. Dan judulnya unik. Kenapa milih judul Santri Jutek? Karena emang si tokoh utama dari situ ini orangnya tuh angkuh, cuek, dan ngeselin gitu. iya. Jadi tapi bukan sama orang, maksudnya sama satu orang aja gitu, sama ustadznya, meskipun nanti lama-lama jatuh hati gitu. Gitu. Iya. Jadi dari Jutek ini kemudian jatuh cinta gitu maksudnya? Iya. Oh, ini kisah nyata? Ya gitu deh. Kenapa Andini ragu menceritakan? Apa? Iya, dikit. Ya kalau misalkan nggak ada kisah nyata, Andin nggak bakalan bisa bikin novel ini. Oh, berarti ini diinspirasi oleh santri yang punya kepribadian jutek kepada salah satu orang, entah dia santri, entah dia ustadz gitu kan. Tapi kemudian setelah mungkin bersosialisasi menjadi jatuh cinta. Iya. Andini kah itu? Ya baca aja. Kenapa Andini? Nggak boleh ragu jawabnya. Oke, Andini. Ada kesulitan nggak kira-kira menulis buku? Ini kan buku pertama ya? Iya. Setelah Pondok Pesantren Al Alamiyah mengajarkan bagaimana menjadi penulis yang baik. Iya. Ini buku pertama. Iya. Ada kesulitan. Sulit banget. Bisa Apalagi kalau misalkan lagi mandet gitu ya otaknya. Harus banyak-banyak referensi, harus nyari-nyari lagi referensi, apalagi kan di perpus kan lumayan terbatas ya novelnya. Jadi harus ya gitu lah, nyari-nyari sama orang yang punya, saya yang punya novel banyak gitu. Kan misalkan bikin depannya aja gitu loh. Apa sih namanya? Sinopsis. Bukan. Kayak kata depannya Oh, gitu, paragraf pertama. Iya. Oke. Kak, selamat pagi gitu. Pagi yang cerah kan, kalau kayak gitu kan ini terus ya bosan. Ya kan bisa diganti sama buka pintu. Oke. Buka lagi. Buka pintu atau suara apa atau percakapan. Oh, kreativitas bahasa berarti juga diajarkan di ketika sebelum menulis itu. Ya. Saya ada eskulnya juga di sana. Khusus Alkitabah namanya. Alkitabah. Itu khusus untuk belajar menulis buku. Iya. Berapa lama Andini belajar menulis buku ini? Bikin buku ini. Belajar. Belajar Dari kelas? ya dari kelas 5, kelas 11. Kelas 11. Ya. Kemudian menulis buku ini kelas 12. 12. Berapa lama sampai jadi buku ini? Sekitar setengah tahun. 6 bulan. Ya. Wih. Sebagai penulis perdana buku ditempuh dalam 6 bulan itu relatif lumayan cepat. Berapa banyak referensi yang Andini kuasai saat itu? Banyak banget. Banyak banget. Meskipun perpustakaannya terbatas ya. Iya. Karena saya lihat cuman kalau tidak salah itu raknya cuma 2 atau 3 baris. Iya. Ya, yang di lantai 2 kan? Iya. Itu pun kebanyakan buku-buku kayak kamus bahasa Inggris, Jepang kayak gitu-gitu kebanyakan. Jadi novel itu jarang. Jadi dapat dari santri novelnya juga, dari yang yang dikasihin ke perpus gitu, yang diwakafkan. Diwakafkan. Oke. Sebentar Andini, Bapak Ibu sekalian, dari keterbatasan perpustakaan yang ada di El Alamiyah, ternyata santrinya mampu berkreasi menjadi sebuah buku. Bapak Ibu, jangan lupa kalau ada novel yang tidak dibaca di rumah atau ingin menghadiahkan novel ke pondok pesantren, yuk wakaf
Kalau jadinya kemudian santri bisa menulis, amal jariah itu. Betul lah ini gitu. Betul. Oke, dan ini kenapa menggunakan kalimat jutek? Emang nggak ada kalimat lain gitu, misalnya santri apa gitu? Kenapa kalimat yang dipakai jutek? Pengen menggambarkan apa sebenarnya? Sebenarnya nggak jutek orangnya, cuma kayak cuek gitu. Karena dulu itu kayak gimana ya? Kayak apa sih namanya? Kayak punya masa lalu yang Trauma. iya gitu. Oke. Jadi kayak gitu, jutek. Oke, akhirnya kemudian pembawaan dirinya nggak terbuka. Ya. Ya, kemudian mungkin dia mencurigai orang lain itu negatif gitu. Oke, apa Andini yang pengen disampaikan melalui buku Santri Jutek ini? Kalau dari ini sih kan kebanyakan cerita santrinya ya. Ya gimana ya, kalau yang pengen mondok gitu, ingat aja gitu. Di pondok tuh nggak selamanya susah gitu. Ya kalau misalkan gimana ya, kita tuh harus menyibukkan diri gitu. Kalau misalkan lagi apa sih namanya ya, lagi bosan gitu, bisa menyibukkan diri gitu. Gak selamanya apa sih ya, gak selamanya membosankan gitu. Mengambil aktivitas lain, kegiatan lain, itu bisa dengan menulis, Iya bisa. bisa dengan olahraga gitu maksudnya kan? Oke. Seberapa kuat pondok pesantren El Alamiyah ini mendorong santrinya, dalam hal ini Andini, untuk bisa menulis? Ini tuh kan soalnya ini tuh tugas akhir, kayak syarat kelulusan gitu. Kan kalau misalkan kita nggak bikin, nggak lulus dong. Oke. Gitu. Jadi ya kepaksa. Harus menulis. Iya, terpaksa jadi bisa. Tapi aslinya menyukai nggak sih dunia tulis menulis? Enggak. Enggak sama sekali. Setelah kemudian belajar masih nggak menyukai atau malah ketagihan ingin menulis kembali? Ingin sih, tapi belum. Belum. Ya belum ada ide, belum ada referensi lagi. Saya baca bukunya ini, bahasa yang dikemas oke, dan kreativitasnya cukup tinggi bagi saya, karena menggunakan bahasa yang bervariasi. Tadi tidak monoton. Orang untuk mengatakan selamat pagi tidak harus menggunakan selamat pagi, gitu kan? Tapi bisa dengan kukuruyu, gitu kan? Ya. Sehingga untuk menandakan pagi tidak hanya mengucapkan selamat pagi, tidak gitu. Nah, meskipun dengan keterbatasan bahasa yang diperoleh dari perpustakaan yang terbatas tadi, buku ini bisa menginspirasi. Kira-kira bisa diceritakan lebih jauh nggak? Kalau orang membaca buku ini akan terinspirasi apa sih kira-kira? Terinspirasi mungkin ya kalau kayak dari cerita yang serunya gitu. Maksudnya gimana ya? Susah dijelasin. Kayak apa sih? Emang seru di pondok itu, seru banget. Kalau misalkan ya jangan pilih-pilih teman lah. Tapi gimana ya? Ya gitu deh, susah banget. Buku ini pengen menyampaikan bahwa di pondok itu dengan berbagai macam sifat dan karakter santri itu bukan justru menjemukan, tetapi bikin malah seru, berwarna, gitu ya, malah asik, gitu kan? Artinya mungkin kepada orang tua yang pengen mondokin putra putrinya nggak usah khawatir, gitu ya. Itu nanti banyak pengalaman, banyak ilmu yang didapat, gitu maksudnya. Ada lagi? Relain aja gitu, kalau buat orang tua relain aja anaknya buat buat mondok gitu. Jangan sekali minta pulang diturutin gitu, kayak dipaksain aja. Emang iya pas pertama memang nangis, mama juga sama gitu. Suka nelpon kan pertama-tama kan suka nelpon gitu,
minta dijemput lah, minta dijenguk gitu. Andin sampai seminggu sekali dulu dijemput pas pertama. Habis itu udah biasa aja. Mau dijenguk apa enggak sama aja gitu. Andi ini menerima kehidupan di pondok pesantren di awal dulu pertama kali. Ya. Itu kan nggak gampang. Ya kan, karena teman baru, tempat tidur baru, gitu ya. Kita harus nata lemari sendiri, gitu ya. Mandi juga begitu. Nyuci baju barangkali juga sendiri. Ada lagi tugas nyapu. Ya. Belum lagi nanti dihukum. Bagaimana Andin dulu mengkreasikan supaya betah di pondok? Gimana ya? Ya udah jalanin aja. Jalanin aja. Iya. Pertama kali dia antar oleh bapak atau ibu? Sama keluarga. Keluarga. Iya. Dan Andin ini asli orang mana? Bogor. Bogor. Saat ayah, mama ngelepas Andi ini pertama kali, ayah mama bilang apa? Ingat ya, mama menangis. Kenapa? Kenapa? Mama bukan ngebuang. Di sini mama tuh bukan ngebuang. Mama tuh sayang sama Dedek gitu. Gitu. Ya. Apa Andi ini merasa sebelumnya mungkin pernah mengatakan mama mau buang saya di pondok? Enggak sih, bukan. Enggak, Andin gak pernah bilang gitu. Cuma mama mungkin takutnya Andin mikirnya kayak gitu. Jadi bilang kayak gitu. Setelah itu mama bilang apa lagi? Udah nangis mama meluk. Ya gitu dah. Ayah kemana? Ada. di situ? Ada. Ayah nggak bilang apa-apa? Yang sabar ya. Ya sabar. Ada aura ayah atau mama ayah mungkin berkaca-kaca melihat anaknya di pesantren. Iya. Terus semua keluarga. kayak Semua gitu. keluarga berkaca-kaca menangis gitu. Nenek juga ada. Enggak, Andin enggak ada nenek. Nggak ada. Oke, dari mama sama bapak juga enggak ada. Oke. Luar biasa. Dan perjalanan waktu kemudian mengenalkan Andin ke banyak kreativitas, banyak kegiatan, kemudian bisa melakukan ini itu dan lain sebagainya sampai kemudian Andin bisa nulis Santri Jutek. Ini kalau tidak salah Andin di pesantren El Alamnya ini the best seller. Benar buku ini. Ya. Kemarin saya datang ke pondok pesantren ini disampaikan ini buku best sellernya Santri Jutek. Apa tanggapan mama ketika mama tahu ini loh bukunya Andin? Iya. Kok anak mama bisa sih bikin kayak gini gitu? Ya kata Andin, ya terpaksa bikin juga. Jadi terpaksa, bisa karena terpaksa gitu, terbiasa. Mama bilang lagi ternyata anak mama yang mama buang ternyata berhasil. Gitu. Iya. Cita-cita Andin ke depan mau jadi apa sih? Dari guru. Pengen jadi guru. Iya. Sederhana itu? Iya. Nggak ada cita-cita pengen jadi apa. Kalau orang ditanya pengen jadi ini itu, jadi guru. Iya. Kenapa? Ya pengen ya beramal aja. Pengen beramal saja. Andin umur 19. 18. 18. Tapi sudah terpikir tentang amal. Ya gitu kan, ilmu kalau gak diamalin ya percuma kan. Percuma. Bisa diceritakan Andin kehidupan di pondok pesantren El Alamnya secara real yang kemudian mempengaruhi psikologi, pembawaan, cara berpikir, cara merasa Andin selama ini. Tentu di awal masuk dengan sekarang berbeda. Seberapa besar jasa El Alamnya sebagai pondok pesantren? Gimana ya? Suka kebanyakan ini sih, pakai itu suka banget memotivasi murid-muridnya gitu, santri-santrinya harus kayak gini gitu. Kalau Pak Kiai Fulek saat ini datang gitu, Ya. Andin pengen bilang apa ke Pak Kiai? Makasih apa?
udah dididik sampai Andin bisa bikin buku ini. Gitu, aduh. Kenapa? Ya gitu. Kiai begitu berjasa kan di kehidupan Andin? Berjasa banget. Banget ya. El Alamiah itu pondok pesantren yang relatif baru. Iya. Dengan berbagai macam upaya untuk membangun fisik dan non fisiknya. Kira-kira kalau Andin sudah sukses, masih akan ingatkan dengan pondok pesantren El Alamiah? Pasti ingat. Berjasa banget. Berjasa banget. Ya. Kalau misalnya Andin punya 10, kira-kira nanti kalau sudah sukses Andin punya 10 nih, entah itu 10 miliar atau 10 triliun gitu, Ya. atau 10 rumah, gitu kan. Kira-kira buat El Alamiah berapa kira-kira? 7 lah. Buat El Alamiah. Luar biasa Bapak Ibu yang Allah rahmati. Anak yang merasa bahwa pondoknya begitu berjasa, dia akan memberikan apa aja. Apalagi anak yang merasa bahwa orang tuanya berjasa 1000% buat anaknya dalam kehidupan anaknya. Pasti anak pun akan memberikan apa saja yang diminta, bahkan yang tidak diminta oleh orang tuanya. Sukses Andin. Ya, amin. Semoga ke depan kamu betul-betul menjadi anak yang sukses, Amin. membahagiakan orang tua, Ya. dan kembali ingat kepada El Amin. Alamiah. Terima kasih Andin. Ya. Sip.